Kalau kita ngomongin luas tanah, ya, yang kepikiran pasti meter persegi atau hektare kan? Standar banget. Tapi gimana kalau saya sebut nama-nama yang kedengarannya lebih puitis gitu? Kayak bahu, rantai, atau sak kesok? Nama-nama ini loh yang mungkin jauh lebih akrab di kuping kakek nenek kita dulu. Yuk kita telusuri bareng-barang warisan pengetahuan ini. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Pernah nggak sih Anda dengar istilah-istilah kayak gini di obrolan keluarga? Mungkin pas lagi bahas warisan atau batas kebun di kampung halaman. Istilah ini tuh bukan sekedar kata-kata kuno loh. Ini tuh kayak jendela buat kita ngintip cara nenek moyang kita memandang dan mengukur dunia mereka. Jauh sebelum ada sistem metrik dan alat ukur digital yang canggih kayak sekarang, leluhur kita di Nusantara tuh punya cara yang sangat intuitif. Coba deh lihat dokumen-dokumen lama kayak gini. Mereka pakai apa yang selalu ada di sekitar mereka? Ya tubuhnya, sendiri, alat tani, bahkan kekuatan sepasang kerbau. Oke, mari kita bedah satu persatu dan kita lihat gimana cara kerjanya. Kita mulai dari yang paling dasar, paling purba, dan paling universal, yaitu satuan ukur yang asalnya dari tubuh manusia itu sendiri. Ini adalah titik awal dari hampir semua sistem pengukuran di seluruh dunia dan tentu saja termasuk di Nusantara. Hampir di seluruh penjuru Nusantara, kita kenal yang namanya depa. Konsepnya itu luar biasa simpel. Seperti yang bisa kita lihat, satu depa itu ya panjang rentangan kedua tangan kita. Dari ujung jari tengah kiri sampai ke ujung jari tengah kanan. Sebuah meteran alami yang selalu kita bawa kemana-mana kan? Kalau kita konversi ke satuan modern, panjangnya itu kira-kira antara 1,5 sampai 1,7 meter. Tentu saja, karena postur tubuh setiap orang kan beda-beda ya. Ya ukurannya jadi nggak pernah presisi-presisi amat. Nah ini nih, yang di masa lalu sering jadi sumber sengketa batas tanah. Dan ini juga jadi catatan penting buat para juru ukur modern pas lagi menafsirkan dokumen-dokumen lama. Yah, dengan depa inilah batas-batas kebun atau pekarangan rumah diukur. Kita bisa bayangin banget, nenek moyang kita jalan sambil merentangkan tangan, terus ngitung 1 depa, 2 depa, 3 depa, buat nandain lahan mereka. Sangat personal dan benar-benar menyatu dengan alam. Oke, sekarang kita geser sedikit ke tanah Jawa. Sebagai masyarakat agraris yang udah sangat mapan, mereka ini ngembangin sistem pengukuran yang lebih kompleks. Nggak lagi cuma berbasis tubuh, tapi terikat langsung sama produktivitas dan tenaga kerja di sawah. Pernah dengar istilah bahu atau bau? Nah, filosofi di baliknya ini yang justru keren banget. Bahu itu secara harfiah artinya pundak yang memikul beban. Jadi satu bahu adalah perkiraan luas sawar yang sanggup dikerjakan oleh satu orang petani dibantu sepasang kerbau dalam satu musim tanam. Logis banget kan? Ukuran tanah ditentukan oleh kemampuan manusia untuk mengolahnya. Dalam konversi modern, satu bahu itu kira-kira setara dengan 7.100 meter persegi, atau gampangnya sedikit di atas 0,7 hektar. Angka ini jadi kunci loh, terutama buat para surveyor atau praktisi hukum yang berhadapan dengan surat-surat tanah lama. Jadi, mereka bisa dapat gambaran awal luas lahannya sebelum melakukan pengukuran yang presisi. Biar lebih gampang bayanginnya, coba deh pikirin sebuah lapangan sepak bola modern. Nah, luas satu bahu itu sedikit lebih besar dari lapangan itu. Analogi ini benar-benar bantu kita ngerasain skala lahan yang dulu dianggap ideal buat menghidupi satu keluarga petani. Tentu ada satuan yang lebih kecil juga. Buat transaksi sehari-hari di desa, orang lebih sering pakai tumbak, yang kadang disebut juga ru atau ubin. Luasnya sekitar 14 meter persegi. Nah, hubungannya sama bahu juga rapi banget. Satu bahu itu sama dengan 500 tumbak. Sampai hari ini loh, jual beli tanah kafling kecil di banyak pedesaan di Jawa masih pakai hitungan per tumbak. Eits, perjalanan kita belum selesai. Dari Jawa, yuk kita lompat cepat melintasi pulau-pulau lain buat melihat betapa kayanya keragaman sistem ukur di Nusantara kita. Tiap daerah itu punya kearifan lokalnya sendiri dalam mendefinisikan ruang. Pertama, kita ke Sumatera. Di wilayah budaya Melayu dan area-area perkebunan, kita bakal sering banget dengar istilah rantai. Uniknya, ini tuh serapan dari alat ukur zaman kolonial, yaitu rantai besi, yang kemudian diadaptasi sama masyarakat jadi ukuran presisi 20 kali 20 meter, atau pas 400 meter persegi. Lanjut ke Pulau Garam, Madura, di sini ada yang namanya sak kesok. Nah, beda sama bahu di Jawa yang basisnya tenaga kerja, sak kesok ini basisnya volume benih. Artinya, satu sak kesok itu luas tanah yang bisa ditanami dengan benih sebanyak satu sok atau satu bakul. Agraris banget kan?
Oke, kita terbang ke Pulau Dewata, Bali. Di sini masyarakatnya akrab banget sama satuan are. Ini rapi dan gampang banget dihitung. Satu are itu pas 100 meter persegi atau bidang tanah ukuran 10 kali 10 meter. Istilah ini bahkan masih sangat lazim dipakai dalam transaksi properti sehari-hari di sana. Dari Bali kita nyebrang ke Kalimantan Barat. Di sini ada satuan yang sangat unik, namanya anggar. Yang bikin istimewa adalah perhitungannya yang berbasis pecahan, yaitu 1/33 hektare. Kalau dikonversi, luasnya sekitar 303 meter persegi. Sistem berbasis pecahan kayak gini cukup jarang ditemui loh. Tur singkat kita berakhir di Sulawesi Selatan. Di Tanah Bugis, Makassar, untuk mengukur sawah, mereka pakai istilah borong. Konversinya bisa bervariasi sih, tapi umumnya satu borong itu dianggap setara dengan 1/6 hektar atau sekitar 1.600-an meter persegi. Nah, setelah kita keliling Nusantara, pertanyaannya sekarang, apa relevansinya semua ini di zaman modern? Yuk kita coba jembatani pengetahuan leluhur ini dengan konteks masa kini. Tentu saja, sertifikat hak milik atau SHM yang resmi dari Badan Pertanahan Nasional itu udah wajib pakai meter persegi sebagai standar legalnya ya. Tapi, satuan-satuan tradisional ini nggak lenyap begitu saja. Mereka tetap hidup dalam percakapan warga, dalam negosiasi jual-beli di tingkat lokal, dan yang paling penting, ya tercatat di dokumen-dokumen sejarah. Jadi memahaminya itu bukan cuma soal matematika, tapi soal menghargai sejarah kita sendiri. Oke, ini dia rangkuman praktis dari semua pembahasan kita. Anggap aja ini semacam contekan cepat buat teman-teman surveyor, praktisi hukum, atau ya siapapun deh yang mungkin nemu surat tanah jadul. Di sini ada semuanya. Nama satuannya, dari daerah mana, dan kira-kira konversinya ke meter persegi itu berapa. Benar-benar bisa jadi panduan awal yang super berguna buat ngira-ngira luas properti sebelum diukur secara presisi pakai alat modern. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh iseng-iseng periksa lagi dokumen-dokumen tanah milik keluarga Anda, terutama yang udah berumur. Siapa tahu Anda bakal nemuin harta karun berupa istilah tumbak, bahu, atau rantai. Dan sekarang Anda tahu persis apa artinya.